Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Muhammad Mahrus SPD sebagai pengajar praktik di calon guru penggerak angkatan 10, mohon maaf. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SD Sultan 7 Pagi, Ibu Yesi Marianti SPD. Terhormat Ibu-ibu guru di SD Sultan 7 Pagi. Terhormat tenaga pendidikan di SD Sultan 7 Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan salawat juga kita ajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua berkumpul dalam acara visi dan prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Asri Hidayati SPD. Mohon izin untuk saya Erbiani sebagai pembawa acara pada hari ini akan membacakan urutan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan-sambutan, lalu yang keempat adalah materi dari Ibu Asri Hidayati tentang visi dan prakarsa perubahan. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin untuk berdiri dengan sikap sempurna. Untuk Ibu Rina dipersilakan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Ibu Rina Maria Estelina. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama oleh Wakil Kepala Sekolah SD Sultan 7 Pagi kepada Ibu Yesi Marianti, dipersilakan.
yang saya hormati Bapak Mahrus SPD selaku pengajar praktik baik, dan seterusnya beberapa ibu-ibu yang berbahagia pada hari ini. Terima kasih atas Bapak Mahrus yang telah melaksanakan kegiatan pada hari ini sebagai pengajar praktik baik di SD Soekarno 7 pagi. Harapan kami kepada Ibu Asri yang akan melaksanakan menyampaikan visi dan gagasan perubahan di SD Soekarno 7 pagi dapat berjalan dengan lancar. Mohon maaf Pak Marus, pada kegiatan hari ini kami Pak Ibu guru hanya seperti ini disebabkan karena ada tugas lain yang ini, dan juga mohon maaf juga guru pada hari ini tidak bisa mendampingi karena juga ada kegiatan yang lainnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Yasina Yanti SPD atas sambutannya. Untuk sambutan kedua oleh Bapak Muhammad Marus SPD sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 10, kepada Bapak Marus dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Yesi Mariati, Wakil Kepala Sekolah SDN Susukan 07 Pagi, Ibu Asri Hidayati, Calon Guru Penggerak Angkatan 10, dan ibu-ibu guru yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya di dalam pertemuan pemaparan dengan visi dan misi dan prakarsa perubahan dari Guru Penggerak, dan juga terima kasih juga sudah meluangkan waktu dan mungkin mengganggu sedikit aktivitas di kelasnya. Memang dalam menentukan waktu ada beberapa kendala ya, mau pagi ke siang, kadang-kadang ada irisan-irisan yang tidak memungkinkan ya. Jadi kalau siang hari ini dan besok dalam berpenggeraknya ada ruang kolaborasi di LMS, jadi tidak memungkinkan diadakan siang. Memang lebih enak siang hari karena guru-guru bisa hadir selepas mengajar ya. Tapi kalau pagi hari intinya sih tidak bermasalah ketika yang hadir ada perwakilan, tidak apa-apa. Yang penting nanti bisa disampaikan oleh Calon Guru Penggerak pada rekan-rekan yang lainnya. Lagi terima kasih pada Ibu Yesi dan rekan-rekan semua sudah hadir. Mudah-mudahan kegiatan ini ya bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama Calon Guru Penggerak oleh Ibu Asri, yang akan mendesignasikan, menyampaikan visi dan misi dan mengaitkan dengan visi-visi sekolah dan perubahan-perubahan yang akan mendukung pada ke arah kebaikan untuk sekolah dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Mahrus untuk sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Ibu Asri Dayati tentang visi dan prakarsa perubahan di SD Soekarno 7 pagi. Kepada Ibu Asri Dayati, calon guru penggerak angkatan 10, dipersilakan. Baik, sebelum pasti saya coba ya, izin ya Bapak Ibu, Ibu-ibu bahwa sebelum Bu Asri menyampaikan sebagai pengajar praktik, kami coba memoderatori supaya bisa berjalan dengan baik. Baik, dalam tahapan pelaksanaan pendampingan untuk guru penggerak angkatan 10 maupun angkatan sebelumnya, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian, dalam proses calon guru penggerak telah belajar tentang membuat visi diri tentang sebagai seorang pendidik ya.
Jadi diharapkan nanti proses ini akan menjadi dasar dalam mengembangkan visi sekolah, ya, yang berpihak pada murid. Tapi saya yakin disusulkan pasal 7 sebagai sekolah penggerak, ya, itu tidak disaksikan lagi sudah mengarah dan bahkan sudah menjadi habit atau situasi bagaimana visi sekolah yang berorientasi pada keberpihakan pada murid, ya, karena namanya juga sekolah penggerak, ya, jadi sudah 3 tahun ini mengimplementasikan itu, ya. Namun untuk Bu Asti sebagai calon guru penggerak angkatan 10, ya, yang selama ini di sekolah ini juga menjadi bagian dari sekolah penggerak, akan lebih tajam kembali atau akan memaparkan visi yang pribadi yang dibuat sebagai pendidik dan visi sekolah yang akan kita dengarkan bagaimana nanti paparan dari Bu Asti. Nanti juga rekan-rekan guru yang hadir bisa memberikan masukan terhadap visi yang sudah dibuat sekolah dikaitkan dengan apakah sudah sesuai dengan keberpihakan pada murid, atau nanti juga menyampaikan kalimat-kalimat tumpang yang menjadi refleksi dari visi yang akan disampaikan, dan terasa perubahan apa yang akan disampaikan oleh Bu Asti sebagai calon pimpinan. Baik, agenda kesempatan diskusi ini nanti pertama tadi saya sampaikan pengantar tujuan secara singkat, nanti akan ada penyampaian visi dan inisiatif perubahan yang akan disampaikan oleh Bu Asti. Kami hanya sebagai moderator, semuanya nanti masukan dari ibu-ibu peserta sangat diharapkan untuk menyampaikan tanggapan, saran, dan sebagainya. Baik, kepada Bu Asti dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Mahfuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Ibu Yesi Marianti selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Susukan 7 Pagi. Kepada yang saya hormati Bapak Muhammad Mahruz selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10. Kepada yang saya hormati juga Bapak Ibu guru hebat dan pendidik yang sudah berkenan hadir untuk melakukan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang luas ini. Salam serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mencurahkan, semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, mohon izin Bu Yesi dan Pak Mahruz. Kebetulan di sini nantinya saya akan membacakan mengenai puisi Aku Melihat Indonesia. Mohon disimak ya Bapak Ibu. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batak-batak padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung
Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memandu jalannya diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya saya di sini menyampaikan mengenai visi dan misi itu apa. Jadi visi itu adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi. Jadi kalau yang namanya visi itu adalah cita-cita. Kita lebih mengenal visi itu adalah cita-cita. Kemudian visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Jadi cita-cita kita nantinya yang akan kita raih di masa depan. Visi dari murid impian kita itu nanti akan kita bahas. Kemudian misi adalah sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan oleh mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas mengenai visi, tentunya saya ingin mengetahui di sini ada kalimat rupa yang menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tentunya di sini mengharapkan murid-muridnya itu murid-murid yang bahagia, kemudian murid-murid yang tentunya merasa pada saat kegiatan pembelajaran itu merasa keberpihakan kepada murid. Nah, di sini ada visi tersebut, di sini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain. Apa visi? Sudah menunjukkan hal yang diharapkan atau belum? Nah, di sini ada kalimat rumpang mengenai cita-cita untuk murid. Di sini saya sudah menyediakan kertas. Kemudian nanti dimohon Bapak Ibu menuliskan kalimat terumpangnya itu nanti Bapak Ibu isikan. Setelah itu nanti Bapak Ibu dimohon membacakan apa saja kalimat terumpang yang sudah Bapak Ibu isikan.
Ya, baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah menuliskan di kertas yang sudah saya sediakan, Bapak Ibu bisa menuliskan juga pernyataannya dari kalimat perubahan tersebut di sticky note yang saya sediakan. Ya, baik, bagi Bapak Ibu Guru yang sudah menuliskan kalimat perumpamaan bisa ditempelkan di bagian depan warna orange.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah melengkapi kalimat perumpang. Di sini kita sama-sama membahas ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Bu Bulan dulu ya. Ya, coba. Di sini punya Bu Bulan ya tadi. Untuk kalimat perumpang yang pertama, kalau dari Bu Bulan sendiri kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Yang cerdas, yang amanah, dan yang bertakwa. Oke, luar biasa. Tangan. Baik, kemudian untuk kalimat perumpang yang kedua, ada yang mau menyampaikan? Oh, baik. Oh baik, Bu Yayu, silakan Bu Yayu. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang unik, memiliki keistimewaan sendiri dan memiliki bakat dan minat yang istimewa. Wah, luar biasa. Sangat memiliki keunikan ya, Bu Yayu ya. Anak itu memiliki keunikan dan memiliki bakat dan minat yang istimewa, luar biasa. Baik, untuk kalimat terumpang yang ketiga. Untuk kalimat perumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan anak yang memahami tentang 5S. 5S. Anak yang suka berbicara yang sopan, suka senyum, suka menyapa, ya, anak yang santun dalam berbicara. Tepuk tangan untuk Yesi. Berarti kita memang mengutamakan 5S itu ya Bu Yesi ya, karena pembiasaan 5S itu memang sangat penting ya bagi kita sebagai pendidik dan untuk peserta didik juga. Kemudian kalimat terumpang yang keempat. Oke, silakan Bu Rina. Masih Basri. Yang kalimat perumpang yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Artinya, ketika mereka mendapatkan pelajaran dari bapak ibu guru, mereka bisa mengikutinya dengan baik. Wah, oke, tepuk tangan buat Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Kemudian selanjutnya Pak Ecep. Terima kasih Pak Ecep sudah bergabung di kegiatan diskusi kita. Tidak bosan ya Pak Ecep ya mengenai visi dan pranasa perubahan. Nah ini Pak Ecep boleh menyampaikan mengenai kalimat terumpang yang kelima. Menurut Pak Ecep seperti apa? Baik, terima kasih Bu Astri atas kesempatannya. Mohon izin Bapak saya terlewat masuk. Bu Astri, ya, terima kasih kesempatannya. Di sini kalimat tumpang yang kelima adalah ini kan kita ya. Iya betul Pak. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk untuk membangun generasi yang baik. Betul. Jadi kita harus sama persepsi dulu. Baik itu penjaga, baik itu guru, baik itu pendik dan anak-anak pun pasti akan menyadari itu. Kalau hanya kita dulu doang nih selaku guru nggak akan sukses kalau tidak dibina dengan pendik dan penjaga. Iya. Maksudnya kita sepemahaman dulu bahwa kita memang membangun generasi yang akan datang, bukan saat ini. Iya. Karena yang kita siapkan adalah generasi yang akan datang. Wow, oke. Terima kasih. Luar biasa Pak Ecep. Terima kasih Pak Ecep. Mungkin untuk meyakini ya bahwa kita itu harus tertuju kepada generasi yang akan datang ya. Karena namanya anak-anak juga kan termasuknya generasi emas ya Pak Ecep ya. Betul. Kemudian kalimat penumpang yang keenam ada lagi yang ingin mau menyampaikan? Bu Yayu? Saya dan guru saya. Iya. Saya dan juga di sekolah saya paham bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang perlu kita
biasa ya Bu Yayu ya. Jadi tepuk tangan dulu buat Bu Yayu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ternyata dari impian dan cita-cita yang sudah Ibu sampaikan, kemudian Ibu tuliskan juga, ternyata sebenarnya kita memang satu cita-cita ya, satu impian juga ya, bahwa kita memimpikan murid-murid yang cerdas, yang bertakwa tentunya, yang selalu ingat kepada Tuhan, kemudian murid-murid yang unggul juga dalam segala prestasinya di bidang akademik maupun non-akademik, itu betul. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah anak yang memiliki karakteristik yang unik. Jadi setiap anak itu unik ya Bapak Ibu. Jadi dengan bakat dan minat yang mereka miliki itu merupakan potensi yang bisa digali nanti ke depannya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa tadi Bapak Ibu? Mengutamakan? Iya betul, didikan atau budi pekerti ya. Karena dengan kita mengajarkan budi pekerti kepada anak, tentunya anak juga nantinya akan memiliki budi pekerti yang baik. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa betul ya, mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, tentunya dari seorang pendidik ya. Kita kalau misalnya hanya menyampaikan saja, memberikan tugas tapi tidak sesuai dengan pengajaran atau pendidikan yang layak, tentunya untuk generasi masa depan yang nantinya yang akan datang nanti muridnya jadi seperti apa, seperti itu ya. Kemudian kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk tadi generasi ya, generasi yang akan datang, jadi fokus nih, fokus, perlu adanya kolaborasi juga ya. Jadi tidak hanya kepada pendidik saja, tetapi pada semua stakeholder atau warga sekolah. Dan yang terakhir, saya dan guru lain sekolah saya paham bahwa iya. Oh iya, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa mengenai melengkapi kalimat perupa yang menjadikan wah ternyata ini cita-cita yang ingin kita capai ke depannya sebagai pendidik. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat ke visi sekolah kita. Visi sekolah kita adalah visi SD Yesus Karno Pagi adalah terwujudnya peserta didik yang unggul, terampil, berintegritas, berlandaskan iman dan takwa. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan apakah visi sekolah yang sudah dirumuskan, apakah visi tersebut sudah berpihak kepada murid? Sudah. Oke, baik Pak Icek, boleh mic-nya digunakan? Jadi Sudah, Bu Asri. oh berarti sudah ya Pak ya? Sudah berpihak pada murid. Oke, sudah berpihak pada murid. Kalau dilihat dari visi yang tadi ini, Baik, ya. kira-kira identifikasi mengenai pengembangannya selama ini, kegiatan-kegiatan yang sudah ditunjukkan dari visi tersebut itu apa saja sih Pak Icek? Alhamdulillah, bukti nyata yang telah kita upayakan untuk mewujudkan visi ini nampak pada peserta didik yang unggul, dan alhamdulillah tadi kabar terakhir dari Pak Oke pun mendapatkan juara 1 di Masya Allah, Alhamdulillah, berarti insya Allah Alhamdulillah. kita lolos ke provinsi ya. Wah, Jadi Alhamdulillah. secara tidak langsung visi dari sekolah kita dan bukti real di lapangan. Kalau dari segi iman dan takwa, alhamdulillah kalau di tingkat kecamatan ada kemarin ada yang tembus ke wali kota juga, alhamdulillah di tahunnya anaknya Pak Rianta. Wah. Jadi kalau minta bukti real, ya memang alhamdulillah sudah terbukti. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, karena yang susah itu mempertahankan.
Betul sekali. Ya, untuk mencapainya mungkin kita berupaya bareng. Nah, mempertahankannya kerjasama satu, stakeholder pasti, kita semua selaku pendidik juga pasti, orang tua alhamdulillah mendukung. Dan ini bukti nyata kenapa kolaborasi adanya orang tua berupaya untuk melatih anaknya di luar kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah ya, Ya, dari jadi dukungan orang tua. di situ ada apa terwujudnya peserta didik. Jadi bukan hanya kita sebagai pendidik, tapi orang tua pun sebagai warga sekolah ikut mendukung terwujudnya visi ini. Iya. Jadi alhamdulillah ya, jadi bukti Alhamdulillah. nyata. Dan tadi kalau untuk gimana apa, insya Allah istiqomah di hari Jumat dan sebelum belajar ya. Ya boleh. Terima kasih, itu saja. Alhamdulillah, terima kasih Pak Icep informasinya. Ternyata memang dari kegiatan yang sudah dilakukan ya tadi saya sudah mendapatkan informasi ya Pak Icep langsung ternyata dilihat dari visi sekolah terwujudnya peserta didik yang unggul, ternyata harapan-harapan yang kita inginkan perlunya adanya kolaborasi dan dukungan dari orang tua ternyata mendukung terciptanya atau terwujudnya peserta didik yang unggul. Nah, berlandas dari apa juga dorongan dari doa-doa orang tua yang lain. Oh iya betul. Kalau kita tadi pagi nge-share pamflet, minta dukungan doanya, berarti kan dorongan berlandaskan iman dan takwa ada di sini. Iya, betul Pak Icep. Agamanya. Iya, karena usaha tanpa doa apalah apalah daya. Betul. Terima kasih Pak Icep. Baik, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah membahas mengenai peserta didik yang unggul nih. Nah, kalau misalnya dilihat dari terwujudnya peserta didik yang terampil, yang unggul kan sudah tadi contoh buktinya ya, bukti konkretnya nih, bukti dari kegiatan atau identifikasi dari pengembangan yang sudah dilakukan. Nah, kalau dari yang terampil, kira-kira kegiatan pengembangan atau indikator keberhasilannya itu seperti apa ya Bapak Ibu semuanya? Terampil. Iya. Contoh kegiatan yang membuat murid kita menjadi terampil itu, misalnya kita di sekolah sudah menyediakan ekskul, ya ekskul tari, ekskul seni lukis, ekskul olahraga, ya itu adalah untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada di murid kita. Nah, di selama ini kita sudah melakukannya dan alhamdulillah sudah tercapai hasilnya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yesi. Jadi mengingatkan lagi ya Bu Yesi ya, ternyata dari anak yang sudah terampil dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah, mereka tekun mengikutinya, ternyata hasilnya juga alhamdulillah sudah terlihat dan sudah ada. Baik, kemudian bisa boleh menambahkan Bu Yayu? Baik, terima kasih Bu Asri. Untuk terampil, ini bisa kita lihat di dalam proses pembelajaran ya. Untuk kebetulan di kelas 6 itu anak-anak sudah bisa menggunakan Canva. Jadi dalam membuat laporan, membuat presentasi, mereka bisa menggunakan dengan Canva. Memang harus gurunya dulu memang yang harus memberikan contoh ya, memberikan pembelajarannya dulu. Dan setelah itu mereka sendiri yang mereka sendiri mempraktekkan dan alhamdulillah sudah sekian tahun mereka menggunakan Canva pun bagus juga. Dan ada beberapa yang ekonomi kreatif. Anak-anak juga membuat barang-barang dari barang bekas ya, seperti botol-botol bekas atau tutup botol. Mereka membuat beberapa karya dan juga mereka juga ada yang membuat makame, buat hiasan. Itu mereka membuat dari sini bisa kelihatan bahwa mereka bisa terampil asal kita yang bisa mengarahkan. Jadi gurunya yang mengarahkan, mendampingi, tapi tidak membuat mereka memaksa mereka harus begini begitu. Anak sendiri yang akan punya inisiatif sendiri. Oke, baik Bu Yayu, terima kasih. Menarik tadi kata-katanya bahwa dari seorang guru itu yang menuntun, bukan menuntut ya, itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai seorang pendidik itu harus menuntun proses tumbuh kembang anak. Jadi bukan menuntut. Kita aja sebagai orang dewasa tentunya tidak mau ya kalau misalnya dituntut ini, tapi walaupun demi pengembangan diri sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk peserta didik
lebih kita harusnya menuntun dari terampil menggunakan teknologi ya Bu Yayu, mereka sudah terampil bisa membuat presentasi laporan dengan menggunakan Canva, kemudian terampil juga dalam ekonomi kreatif dari barang-barang bekas kemudian menjadi barang-barang yang bermanfaat. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu semuanya, guru-gurunya berarti udah keren-keren. Alhamdulillah. Oke, kemudian berlandaskan iman dan takwa, tadi Pak Icep sudah menyampaikan ya Pak Icep, dari kegiatan rutin ya Pak Icep ya, yang setiap hari sebelum dan setelah pembelajaran kita tentunya membaca surat pendek, ya betul, membaca doa juga. Kemudian ada kegiatan apa lagi ya Pak Icep ya? Oh iya betul, bimbingan rohani ya. Setiap hari Jumat di bimbingan rohani yang Muslim biasanya melaksanakan sholat duha, kemudian yang di Pro Kristen di sini sesuai dengan guru yang mengajarkan tentang agama Kristen. Jadi bimbingan rohani agama Islam maupun agama Kristen juga setara ya. Jadi sesuai dengan kepercayaan mereka. Oke, baik. Jadi kalau misalnya dilihat nih di sini, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Sudah, baik. Jadi dari program-program yang sudah dilaksanakan ya, dari kegiatan ekskul, kemudian kegiatan kerohanian, dari kegiatan terampil dalam proses kegiatan pembelajaran, ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Kira-kira program apa lagi biasanya? Ada apa lagi Pak Cik? Biasanya kalau misalnya kita tuh ada kemitraan gitu nggak Pak, kerjasama gitu sama pihak lain? Ada ya Pak Cik ya? Bisa dijelaskan Pak Cik kemitraan dengan pihak lain itu apa saja? Iya, untuk kemitraan alhamdulillah setelah Rohamka kan terus dan belajar ya. Iya, Sangat dibantu sekali gitu. Malah kebetulan ada yang main di kelas sekolah kan ada kelas kosong, kita saling mengisi dibantu oleh Rohamka juga. Itu kan itu bermitra. Iya betul. Karena tanpa mitra tersebut ya mungkin mereka juga nggak bisa masuk ya. Mereka juga melakukan penelitian di sekolah kita, ya itu juga bermitra. Jadi kalau tadi kayaknya berintegritas kan belum kita lepas. Oh iya betul Pak Cik, berintegritas. Anak sudah jujur, alhamdulillah, tapi menemukan baik itu uang kecil, uang besar pasti menyebarkan kepada guru dan itu sudah bukti nyata bahwa mereka punya integritas tinggi ya. Kalau bukan haknya dia, nggak ada yang ngapain. Ada nggak Pak Ecep peristiwa menarik gitu yang selama ini Pak Ecep temui mengenai dari nilai integritas anak itu seperti apa? Nah itu luar biasanya satu, kalau bukan haknya dia nggak mau makan. Berarti kan udah tingkat tinggi ya. Maksudnya sebenarnya sepele, duit bisa aja dia aku duit dia sendiri. Kenapa sih dia harus turun dari lantai 3 ke bawah? Ecep saya nemuin uang sekian. Ada anak yang dulu sana aku yang benar berapa duitnya 10.000 padahal duitnya goceng gitu. Berarti kan bukan dia, itu menunjukkan bahwa ada yang perlu kita pupuk di sini. Ada yang sudah baik, ada yang perlu kita perbaiki, tapi memang proses, semua perlu proses. Di sini PR kita memang bareng-bareng menanamkan itu supaya hak kamu ya hak kamu, kalau bukan hak kamu bukan untukmu. Gitu. Jadi luar biasa, terima kasih atas kerjasama semuanya. Karena tanpa dengan semua anak-anak nggak akan ada rasa sadar bahwa itu bukan dia. Dan itu bukan punya dia. Ya alhamdulillah luar biasa. Terima kasih untuk guru-guru di sini dan Edik juga karena jangan dilihat dari nominalnya. Anak kadang menemukan duit 2.000 rupiah, dia itu lapor. Kalau dari duit 50.000 udah pastilah lapor. 2.000 padahal 2.000 kan nggak ngambil aja. Berarti dilihat dari itu saja integritas sudah baik. Terima kasih Bu Astri. Terima kasih Pak Ecep. Ya baik Bapak Ibu, berarti kalau misalnya memang visi sekolah kita sudah berpihak pada murid, alhamdulillah sudah ya Bapak Ibu. Kira-kira ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin
sampaikan? Silakan Bapak Ibu. Tambahan juga Bu Asih, di sini kebetulan ada kita punya program yang kemarin ya, kalau terlihat dari raport sekolah tentang numerasi yang menurut literasi ilmuwan. Di sini kita punya program untuk numerasi dengan gerakan numerasi antar teman. Jadi di mana anak-anak saling berdiskusi dan saling memberi masukan juga numerasi yang bagaimana yang bisa meningkatkan supaya rapor sekolah kita juga naik. Dan program ini juga tidak hanya di kelas, programnya terhadap anak-anak untuk meningkatkan numerasi. Kenapa? Anak-anak membuat sendiri dan mereka juga punya bisa ada aspek dari suara anak-anak, pilihan anak-anak apa yang harus dibuat untuk supaya meningkatkan numerasi. Dan ternyata anak-anak bisa membuat model atau media numerasi yang digunakan dalam seperti permainan gitu, permainan. Dan ini bisa digunakan juga buat teman-teman dari adik kelasnya. Nah itu untuk yang numerasi. Dan ada program juga kami guru-guru antar teman juga untuk numerasi. Kita ada komunitas ya yang saling berbagi untuk gimana cara meningkatkan numerasi tidak hanya di pelajaran di guru kelas saja, tapi juga guru dinas studi juga terlibat di sini. Nah itu program juga. Jadi programnya tidak hanya di kelas, tapi di keseluruhan hampir ke sekolah juga semuanya. Jadi saling berperan semuanya. Jadi saling berkolaborasi tidak hanya anak-anak saja peserta didik, tapi guru-guru juga terlibat di sana. Dan guru-guru juga tidak hanya guru kelas, tapi guru bidang studi juga terlibat untuk numerasi. Dan alhamdulillah kemarin kalau nggak salah naik ya Bu Desi ya untuk numerasi, alhamdulillah mengalami kenaikan karena guru-gurunya langsung terlibat juga di dalam fase-fase NBK anak-anak gimana cara meningkatkan numerasinya. Itu salah satu. Yang kedua ada outing class. Dan ini kerjasama juga dengan tidak hanya antar kita ya yang murid guru, tapi ke orang tua murid juga kerjasama, ke sekolah, ke bus sekolah, sama ke tempat yang dituju juga ada kerjasama. Seperti itu Bu. Jadi ada program-program yang sebenarnya untuk ke visi kita bisa mengalami peningkatan. Dari sini unggulnya itu nggak hanya unggul dalam prestasi biasa, tapi memang unggul gimana supaya semuanya berpihak pada murid. Masya Allah, terima kasih Beliau. Ya, jadi mengingatkan ya Beliau mengenai program yang sudah berjalan, apalagi tadi menarik sekali mengenai program numerasi yang sudah dibuat sendiri oleh anak-anak, medianya dibuat terus dan bisa digunakan juga ternyata oleh semua peserta didik. Jadi memang dari segi keunggulannya ternyata memang ya anak-anak sudah terampil juga, integritasnya ada, kemudian unggul juga, dan berlandaskan iman dan takwa. Memang itu memang harus dan wajib ya, karena kita sebagai manusia juga kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semua atas masukannya, atas penjelasannya juga mengenai program-program di SDN Susukan 07. Ternyata visi sekolahnya berarti sudah berpihak kepada murid. Ya, baik. Di sini ada 4 poin ya Bapak Ibu. 4 poin ini yang mana nantinya bisa Bapak Ibu sampaikan mengenai inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Nah, kalau misalnya dilihat tadi kan dari program-program yang sudah berjalan ternyata bisa mengalami perubahan yang dapat dilakukan bersama ya, dari segi program yang sudah berjalan ataupun program yang akan dibuat ke depannya. Nah, kira-kira inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Tadi kan kita sudah sepakat nih bahwa visi SDN Susukan 07 pagi itu sudah berpihak pada murid. Nah, kira-kira nih inisiatif perubahan yang dapat dilakukan itu seperti apa ya untuk mencapai visi sekolah? Ya, inisiatif perubahannya.
boleh program yang akan dilaksanakan atau program yang sedang berjalan? Oke, bisa Pak Ece? Baik, terima kasih Bu Asri. Di sini lebih ke yang saya kupas di sini adalah inisiatif perubahan ya. Kemarin kan dilakukan evaluasi setelah kita study tour melakukan 2 titik ya. Ada yang ke Ragunan untuk kelas rendah, untuk kelas tinggi ke museum. Ini alhamdulillah kemarin sudah pulang. Ini untuk kelas 6 yang akan datang, yang belum naik sekarang itu sudah saya siapin bisnya. Udah di ACC 3 bis. Nah ini inisiatif perubahannya kalau dikocok lagi berarti saya harus diskusi dengan orang tua yang bermacam-macam lagi ya, untuk mengkomunikasikan kegiatan ini. Inisiatif perubahannya satu, apakah tantangan di saya sebenarnya tantangan di saya di sini orang tua yang baru ini apakah dikocok lagi atau diambil itu PR dari mudah-mudahan ditinggal sama wali kelas wakil ya. Kalau dikocok lagi kayaknya PR untuk berkomunikasi dengan beragam karena mereka juga harus menyatukan. Nah, ini kenapa di sini saya garis bawakan dimasukkan di sini karena ada bersama ya. Karena kalau tanpa kebersamaan kita juga nggak ada apa-apanya. Tidak modalkan misalkan dulu hanya 6, tapi kalau dibantu dengan komite otomatis presentasi jumlah anak dengan pendamping akan rata. Di sini inisiatifnya mudah-mudahan tidak ada pengocokan lagi. Masukan dari saya inisiatifnya itu jangan ada pengocokan untuk kenaikan. Iya, Pak Ece. Iya, itu tantangan ya. Tantangan ya, supaya dia bareng-bareng mumpung kita diskusi bareng ya. Iya. Kalau inisiatif di sini, alhamdulillah kemarin yang disampaikan Bu Yayu juga mungkin akan diwariskan ya, Bu Yayunya akan naik tingkat, amin. Amin. Inisiatif perubahannya ada program granat itu kita sukseskan. Numerasi jangan terlena dengan nilai yang sudah di atas supaya kita bertahan untuk di atas ya. Matematika yang menyenangkan itu kita hadirkan terus di dalam kelas dengan permainan game basic learning. Kemarin juga dapat suntikan lagi dari guru belajar. Itu ya inisiatifnya kita terus belajar ya. Inisiatifnya ayo kita belajar bareng-bareng, komunitas belajar yang sudah ada. Di luar juga kita jajan nih hari Sabtu suka ada program di mana kita ikuti. Itu aja. Itu nanti kita bareng ketika diskusi dengan guru-guru lain juga disarankan. Silakan karena kita belajar menyesuaikan untuk generasi yang tadi, generasi mendatang. Supaya kita mengupdate ilmu kita terus. Iya. Inisiatifnya supaya kita memberikan suntikan pada guru-guru lain untuk tidak stuck di sini ya, karena rasa nyaman itu ada kalau kita belajar terus. Iya, kalau belajar kita, sepanjang hayat ya, ya. itu betul. Kalau kita merasa nyaman di titik yang ini salah, karena yang kita siapkan adalah generasi yang akan. Generasi yang Itu aja Bu Astri. luar biasa pendengarnya Pak Ecep, sampai Pak Ecep sudah memprediksi ya tantangan-tantangan yang nantinya akan kayaknya nih tantangannya ini berat apa bisa kita lalui bersama ya? Karena kuncinya kan bersama ya. Kalau Betul. kita rubah lagi akan baik. Iya betul sekali Pak Ecep. Intinya adalah bersama ya, perlunya kolaborasi ya. Jadi nggak cuma Pak Ecep aja yang bergerak, tapi harus semuanya warga sekolah ya Pak Ecep. Betul sekali, terima kasih pandangannya Pak Ecep yang luar biasa mengenai inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan bersama. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Boleh jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru? Iya. Di yang pertanyaan pertama itu ya inisiatif perubahan. Iya. Rencananya nih untuk saya sudah selesai nih Oh, CGP. iya, wah
Iya. Lingkungan bebas sampah artinya kan di sekolah kita memang sudah ada teknik yang untuk menjaga ya sobat teknik penjaga sekolah yang sudah menerapkan kebersihan, akan tetapi kenyataannya di dalam kelas masing-masing masih saja anak-anak itu budaya untuk menciptakan lingkungan bersih itu masih kurang. Jadi harapan saya ketika nanti sudah sih sebenarnya dari hari Selasa ditingkatkan kembali lagi untuk sosialisasikan Cilik 2 ini, yang mana kan ketika kita masuk sekolah mendapatkan lingkungan bersih yang bebas sampah, artinya kan proses pembelajaran itu menjadi kondusif. Jadi bagaimana nih apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan sekolah ini, termasuk dari visi sekolah, yaitu merencanakan, yaitu kita bertemu dengan orang tua bagaimana supaya bisa sekolah ini bersih, dan yang kedua juga mensosialisasikan ke murid yang kemarin sudah saya lakukan, membuat timnya yaitu kelas 1 sampai 6. Dalam satu kelas itu ada tim koordinatornya. Minimal itu anak-anak melihat dulu deh bagaimana di kelasnya. Tingkat memang sudah berjalan, akan tetapi masih belum maksimal. Terus bagaimana di toiletnya, apakah ada kurang sabun cuci tangan atau pelnya, sapunya. Jadi dalam satu kelas itu koordinator anak-anak itu menginput atau mendata mana kekurangan di dalam toiletnya di tiap rantai masing-masing. Jadi kolaborasinya itu membuat tim guru bareng dengan orang tua dan orang sekolah dan anak-anak bekerjasama yuk supaya kita menciptakan lingkungan bersih sekolah kita. Jadi yang bentuk kegiatannya yang dapat dilakukan kita adalah apa, yaitu menargetkan di dalam 1 bulan itu habisnya berapa sih sabun itu, sabun tangan, cuci tangan atau langkai. Bentuk kegiatannya dan dilakukan dalam sebulan sekali. Dalam sebulan sekali mereka melaporkan di kakak kelasnya, yaitu koordinatornya kelas 4, 5, 6, mana yang kurangnya, mana kebutuhan yang harus kita lengkapi untuk menciptakan kebersihan ini. Terus apa saja langkah konkret yang akan dilakukan merealisasikan, yaitu konkretnya tetap dilaksanakan terjadwal seminggu sekali kita buat di hari Selasa dari pukul 7 sampai 7, dan itu namanya Pokja di kelompok kerja masing-masing. Itu pasti semoga bisa berjalan dengan lancar, prosesnya juga Bapak Ibu bisa saling mendukung, ya semuanya stakeholder semua perubahan gitu. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali pandangannya Bu Rina. Wah, sudah selesai CGP-nya, kemudian program Cilik Bayi itu sangat menarik ya. Namanya Cilik Bayi, cintai lingkungan bebas sampah. Anak pasti kalau misalnya dengar, ayo kita laksanakan program Cilik Bayi, pasti kan apa ini? Ternyata dari yang sudah dijelaskan Bu Rina tadi tuh menarik ya. Saya jadi merasa wah, ternyata kita dengan mencintai lingkungan, ternyata nggak kita aja nih peserta didik juga harus diajari untuk mencintai lingkungan. Karena dengan dari muridnya udah mencintai lingkungan, semua warga sekolah juga udah mencintai lingkungan, tentunya sekolah menjadi sekolah idaman ya, sekolah yang nyaman. Dalam kegiatan pembelajaran juga mereka merasakan kenyamanan dan kondusif juga ya. Luar biasa ya Bu Rina. Dari kegiatan-kegiatannya semoga bisa kita jalankan tidak hanya buat peserta didik tapi buat kita semua warga sekolah. Tepuk tangan. Ya, ada lagi yang ingin menyampaikan mengenai bentuk kegiatannya. Tadi Bu Rina sudah nih, tadi juga Bu Yandu yang program numerasi Gerakan Anak itu juga sudah outing class, terus masih banyak ya sebenarnya ya. Dari kemitraan yang ke pihak konveksi ya Pak Ecep. Pak Ecep masih ingat ya, yang anak-anak diajak untuk ke konveksi. Itu sepertinya menarik Pak Ecep. Iya, itu sebenarnya harus kita cari terus ya. Yang tentang tema kemarin ada berulang itu, baru ke sana ya udah kita cari. Jadi berkelanjutan ya Pak Ecep ya. Berkelanjutan dan tadi kayaknya kelas 5 sudah membuat karena rekayasa
ekonomi Iya, ya. dasar Sekarang ekonomi. temanya itu, jadi lagi buat sablon tuh. Sebenarnya sebelumnya survei dulu ke sablon lebih seru. Tapi mengingat waktu kita panen kali udah dekat, langsung mulai pelaksanaan. Dan hasilnya memang luar biasa kayak dulu di kelasnya Bu Asri ya, survei ke ini industri yang sini Iya, konveksi. anak-anak melihat mesin dengan nyata, real. Kalau kita menyampaikan hanya di foto dan video, kayaknya akan imajinasi mereka kurang ya. Iya. Kalau dia melihat ke sana, terampilnya nambah. Iya, ada pandangan-pandangan gitu ya Pak ya. Iya. Oh ternyata di dunia kerja itu seperti ini. Berarti Betul. yang kita harapannya mereka membuat karya dari kertas, tapi di nalar mereka bahwa kalau saya bekerja dengan hanya bermodalkan SMP, paling saya kerja begini doang. Kalau saya bisa belajar lebih tinggi, otomatis saya bisa bekerja lebih baik. Jadi tidak memandang rendah pekerjaan tersebut, tidak, tapi pandangan luas mereka mengenai ke depan saya harus bagaimana itu terbuka. Ketika kita hanya niatnya guru itu hanya mengenalkan ini barang bekas nantinya jadi apa. Tetapi di nalar mereka terbuka sampai ke kalau seandainya saya belajar start sampai SMP aja mungkin di situ doang. Kalau saya bisa sampai kuliah mudah-mudahan, siapa tahu saya jadi pemilik pengusaha tersebut. Itu nalar saya sampai sana gitu. Itu luar biasa. Padahal niatnya kita yang hanya guru mendampingi ke sana, harapannya hanya dengan kertas percikan ini, kamu bisa membuat apa? Niat kita hanya itu, tapi nalar mereka bisa sampai ke sana. Yang awalnya mungkin belajar ke sekolah dibangunin susah, jadinya termotivasi untuk bangun sendiri, mandi sendiri, datang jangan sampai telat. Karena apa? Saya niat tidak sekolah sampai di sini aja. Itu luar biasa tuh. Dari program yang hanya P5 judulnya cuma hurufnya berapa biji, tapi nalar dan apa yang kita dapatkan lebih dari itu. Itu yang mungkin akan menjawab dari semuanya ini, langkah konkret dan kegiatan apa aja ya. Alhamdulillah dalam program yang baru ini Merdeka Belajar semua bergerak, semua tergerak dan memotivasi semuanya. Dari orang tua yang hanya jadi guru, sekarang alhamdulillah konkretnya sudah beliau dari kepala sekolah. Berawal dari apa? Proyek awal kita buat Garuda. Itu bukti. Iya. Terima kasih. Menarik sekali ya Pak Ecep ya. Ternyata dari kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disampaikan Pak Ecep jadi menggugah diri semuanya ya. Ternyata dari pandangan-pandangan anak yang tadinya kita hanya mengira anak itu diajak hanya sebatas mengetahui ya kain perca itu nanti bisa dijadikan apa. Ternyata mereka sudah sampai yang kira-kira itu pertanyaan menarik langsung waktu itu di kelas saya. Ibu untuk maaf ya Bu untuk gaji yang berapa ya Bu? Mereka berarti sudah benar ya ternyata tanpa kita sadari ternyata memang anak-anak kalau misalnya kita sudah memberikan stimulus, memberikan pemantik ternyata anak-anak langsung gerak ya. Iya, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu Guru atas penjelasannya, penyampaiannya. Ternyata dari yang sudah tadi dipaparkan mengenai visi sekolah, ternyata kita sudah berpihak pada murid, kemudian identifikasi mengenai program-program yang sudah dilakukan di sekolah juga sudah dijalankan dengan baik ya. Berarti kita intinya harus konsisten ya. Konsisten itu ternyata mempertahankan itu sulit ya. Berarti memang harus ada kerjasama dari semua pihak agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan itu dapat berjalan dengan baik. Ya, baik. Di sini saya juga mau menyampaikan mengenai visi saya. Visi yang sudah saya buat di sini adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, unggul, cerdas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari
rumusan visi yang sudah saya buat di sini, tentunya ada prakarsa perubahan yang saya fokuskan, yaitu adalah dari visi aspek berkarakter. Nah, tentunya kita mengharapkan anak-anak yang berkarakter ya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari atap yang mengenai aset atau awal, tantangan, kemudian sampai di pembelajaran itu, kita lihat bahwa upaya kita untuk meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik melalui pembiasaan dan pembelajaran itu memang harus kita tingkatkan. Karena kalau kita lihat, kalau dilihat dari tantangan di kelas saya sendiri, waktu itu masih ada ya beberapa peserta didik yang terlihat rasa percaya dirinya itu masih kurang. Nah, dari visi yang sudah saya buat, saya terapkan untuk pembelajaran di kelas, gimana nih biar anak-anak di kelas itu bisa tampil percaya diri tanpa disuruh. Jadi kalau misalnya kita ayo sekarang kita maju ke depan untuk mengerjakan soal, ternyata tanpa kita menunjuk anaknya sudah melatih untuk rasa percaya diri untuk maju ke depan tanpa kita suruh. Jadi mereka yang sudah merasakan kepercayaan dirinya yang sudah meningkat, sudah otomatis mereka sudah tampilnya berani, kemudian kemandiriannya juga sudah terlihat. Itu bisa saya rasakan selama ini di kelas saya, seperti itu. Di sini saya kutip dari Roland Barthes, Improving School from Within. Itu adalah perubahan di sekolah dapat diinisiasi oleh pihak luar, tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan akan datang dari dalam. Tentunya dari dalam sekolah kita dulu ya, kita harus saling kolaborasi agar perubahan-perubahan yang nantinya bisa kita terapkan untuk menjadi sekolah yang lebih baik, sekolah impian anak-anak, sekolah impian kita nantinya akan terwujud. Baik, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas diskusi hangatnya untuk hari ini. Luar biasa, terima kasih atas kolaborasinya, kemudian atas penjelasannya, atas waktunya juga sudah berkenan hadir di ruangan ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Bapak Mahfuz. Baik, aplaus sekali lagi buat kita. Baik Bapak Ibu, tadi sudah sama-sama kita lalui bagaimana diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang dikaitkan dengan visi calon guru penggerak regulasi, kemudian prakarsa perubahan tadi sudah disampaikan di akhir diskusi, kemudian diawali dari bagaimana mencoba menggali dengan kalimat tumpang ya tentang bagaimana sekolah kita, sekolah ISU 1997 memandang siswanya seperti apa, kemudian mengharapkan peserta didiknya dan apa yang diinginkan dikaitkan dengan visi sekolah yang sudah ada. Nah, diskusi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan mengelaborasi visi sekolah ya, bagaimana implementasinya ternyata sudah banyak disampaikan ya, dan luar biasa di Susuda 07 ini. Dan diakhiri tadi oleh Bu Asti bagaimana mengkaitkan visi sekolah dengan harapan-harapan dengan kalimat tumpang menjadi sebuah pemahaman yang sama dan implementasi yang sudah berjalan. Kemudian banyak hal yang didapat dari implementasi tadi sudah disampaikan pendapat oleh Bapak Ibu yang hadir ya, dari Bu Yayu dan Bu
Rina ya, yang memang pendahulu dari guru perkara kami angkatan 7 ya. Bu Rina angkatan 9 ya. Bu Asri insya Allah angkatan 10. Paling itu angkatan 11. Sudah daftar ya? Program ya udah pengumuman kemarin ya. Tahun ini insya Allah akan mulai ya akhir tahun atau pertengahan tahun. Ya ada masuk Ibu Yasi sebagai wakil kepala sekolah. Bu Yasi angkatan berapa? Ya, kalau untuk rekan-rekan yang sudah usia senior mungkin. Tapi kemarin untuk PGRI memperjuangkan usia di atas 50 sudah ikut, masih boleh ya, belum tahu implementasinya ya. Masih ada yang 50 ada kemarin. Ya. Ya. Iya 50 pas masih bisa. Ya. Tapi kalau udah lebih walaupun menang ya di tingkat apa PGRI ya, tapi kan belum tahu implementasinya apakah boleh. Tapi tidak juga kemudian membuat rekan-rekan guru yang lebih dari usia 50 bisa menjadi latih ya, mungkin bisa belajar dari teman-teman yang lainnya. Baik, sudah kita sampaikan dan nanti masih akan membuat. Saya tidak ingin menyimpulkan, tapi nanti kesimpulannya sudah bisa dirangkum oleh Bu Asri yang akan kemudian nanti dilengkapi dalam proses untuk pelaporan dalam kegiatan pendampingan individu. Kemudian mudah-mudahan 4 prakasa perubahan yang akan dilakukan tadi oleh Bu Asri adalah tentang karakter ya, bagaimana menumbuhkan menumbuhkan karakter, percaya diri dari profil pelajar Pancasila itu kan ada beberapa dimensi yang mungkin akan dimunculkan. Titik poinnya adalah meningkatkan rasa percaya diri peserta didik bahwa kebiasaan dan pembelajaran. Jadi rasa percaya diri peserta didik itu kan butuh difasilitasi, butuh ditumbuh kembangkan. Baik di kelas ya, kalau sudah mampu bisa sekup yang lebih besar ya, dalam kebiasaan di lapangan, cara bersama di sekolah maupun forum-forum yang lebih besar dalam kebiasaan atau dalam ekskul yang lain dan kegiatan-kegiatan sekolah. Ketika sudah tumbuh rasa percaya diri dimulai dari kelas, kemudian kemampuan untuk mengekspresikan berbagai aktivitas, tampil di kelas, diberikan kesempatan, diapresiasi, kemudian diberikan ruang yang lebih luas di panggung literasi, di panggung kegiatan, atau nanti kalau ada kegiatan pagelaran yang sifatnya lebih besar, maka itu akan membuat ruang bagi anak kesempatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri akan lebih tingkat. Ya, kalaupun yang terpenting adalah di ruang-ruang kelas itu semua kesempatan diberikan kepada semua peserta didik sebagai sebuah asas keadilan untuk semua ditumbuhkan. Walaupun nantinya kita akan lihat mungkin ada anak yang lebih menonjol, lebih dulu rasa percaya diri lebih tumbuh, lebih cepat, ada yang slow, ada yang lambat, tapi semuanya akan diberikan kesempatan yang adil dan merata sehingga rasa percaya diri itu tumbuh dan melalui pembiasaan dan pembelajaran di kelas. Demikian ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan kegiatan pagi sampai siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang berhasil. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.